Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah dari ini ya, kakek Rasulullah. Dari judulnya adalah menyambut kelahiran Rasulullah. Yang saya maksud adalah apa yang terjadi sebelum Rasulullah lahir. Jadi ini kita belum membicarakan Rasulullah, masih membicarakan keluarganya, kakeknya, ayahnya, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada saat itu terkait dengan Rasulullah nantinya. Baik, insya Allah kita akan mulai. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai kakek Rasulullah terlebih dahulu. Siapa kakek Rasulullah? Kakek Rasulullah adalah Abdul Muthalib bin Hisham. Atau sebenarnya Abdul Muthalib itu bukan nama aslinya ya, tetapi nama julukannya. Memang siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Syaibah yang artinya adalah uban. Kok namanya uban gitu. Makanya ada kisahnya gitu ya. Tidak mendadak dapat julukan Abdul Muthalib. Pertama, dulu ya sebelum Abdul Muthalib lahir, Hisham dan adiknya yaitu Al-Muthalib. Nah, jadi ada Hisham, ada Al-Muthalib. Ini bukan Abdul Muthalib ya. Hisham, kakak dari Al-Muthalib, itu mereka ya kakak beradik penguasa di Mekkah dari keluarga Abdul Manaf. Yang kita sudah tahu, keturunan Abdul Manaf itu di Mekkah sebagai pelayan ibadah haji. Ya ini ada sedikit footage ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa setidaknya terhibur oleh tampilannya. Baik, kita lanjut. Hisham, jadi atau saya tulis saja ya di Paint biar lebih jelas. Mana Paint? Oke, baik. Pertama ada Hisham. Oke. Nah, Hisham ini ya, uyut berarti dari Rasulullah SAW. Dia punya adik, siapa namanya? Al-Muthalib. Nah, Al-Muthalib. Hisham itu dia berdagang ke Syam. Teman-teman sudah saya perlihatkan kemarin dari peta peta Jazirah Arab. Nah, ini ya peta Jazirah Arab. Ini Mekah, ini Syam. Jadi Hisham di sini dia berencana berdagang ke Syam, ke Palestina, ke Al-Quds dan sekitarnya. Nah, ketika berjalan, Hisham mampir dulu di Yathrib. Jadi Madinah sekarang ya. Jadi Madinah itu ternyata sudah ada perannya dalam Sirah Nabawiyah dari sebelum Rasulullah lahir, yaitu di mana ketika Hisham mampir di Yathrib dan menikah dengan putri dari Bani Najjar, namanya adalah Salma binti Amr. Salma binti Amr. Ya, betul. Nah, ketika menikah, akhirnya Salma pun mengandung. Hisham melanjutkan perjalanannya ke Syam, melanjutkan perjalanan dagangnya. Namun ternyata di Syam, ia meninggal. Hisham meninggal. Oke ya, berarti Hisham sudah jelas ya. Tadi ia berdagang dari Mekah, mampir dulu ke Yathrib, dari Mekah mampir ke Yathrib, pergi lagi ke Syam, ternyata di Syam ia meninggal.
Terus gimana dong? Ya udah Salma binti Amr tadi dia mengandung, anaknya Syaibah dan melahirkan dan akhirnya karena anaknya saat lahir sudah ada uban, maka ya dipanggillah namanya Syaibah atau uban. Jadi memang, jadi nama ya, uban, namanya Syaibah. Nah, Syaibah tumbuh besar di Yathrib dan dari kecil terkenal dia itu pandai memanah, jadi badannya prima. Nah, tapi ketika Syaibah dari kecil di Yathrib ini, ternyata orang-orang umumnya umumnya, ini ya, orang-orang Mekah, keluarga Al-Muthalib, itu tidak tahu bahwa Hisham, kepala kota Mekah saat itu, punya anak di Yathrib. Makanya, kepemimpinan digantikan oleh adiknya Al-Muthalib di Mekah. Oke ya, Hisham punya adik Al-Muthalib, Hishamnya sudah wafat, maka, sekarang kepemimpinan ada di Al-Muthalib. Nah, Al-Muthalib sayang sekali dengan kakaknya dan belakangan Al-Muthalib mendapatkan kabar bahwa Hisham itu punya anak di Yathrib namanya Syaibah. Maka Al-Muthalib pun, ini ya terharu gitu kan. Wah, jadi selama ini, Hisham itu punya anak gitu. Akhirnya dikejar, oleh Al-Muthalib yang ia sekarang jadi kepala suku di, Makkah. Al-Muthalib mengejar ke Yathrib untuk menjemput Syaibah, ya. Ia pun meyakinkan keluarganya bahwa, "Saya ini pamannya, pengen ngejemput," gitu. Tapi keluarganya dari Bani Najjar menolak. "Nggak mau, enak aja," gitu kan, "di sini, Syaibah dari kecil dijaga, ini ada ibunya, dilindungi dan sebagainya." Tetapi Al-Muthalib punya ini apa, punya kartu yang mereka nggak bisa tolak, yaitu Al-Muthalib adalah kepala suku di Mekah dan menjanjikan bahwa setelah ia wafat, derajat kepala suku akan diserahkan kepada Syaibah dibandingkan diserahkan kepada putra-putra dari Al-Muthalib. Jadi, oke ya, Hisham punya anak Syaibah, Al-Muthalib mengambil, Syaibah, dari mana tadi tuh? Dari Yathrib, dan akhirnya bukan digendong ya, dinaikkan ke untanya, dibawa ke Mekah. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Kalau teman-teman ada merasa tidak jelas, boleh di chat atau dikasih tahu, "Ustadz, maaf suaranya atau ceritanya tidak jelas." Nanti insya Allah akan saya jelaskan lagi. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Akhirnya Syaibah dibawa ke Mekah dalam unta dari Abdul Muthalib. Tetapi Syaibah itu memang anak yang berbakti, anak yang baik, anak yang cekatan, anak yang ini ya, sayang pada Al-Muthalib sehingga ia terlihat apa ya, sangat melayani, sangat setia pada Al-Muthalib. Karena sangat setia itulah, ini ada pesan apa? Hashim. Oh ya maaf, saya salah ya. Hashim, maaf bukan Hisham. Kebalik. Ya terima kasih koreksinya. Hashim ya. Aduh astagfirullah. Kebalik. Oke, Syaibah bin Hashim, maaf, Syaibah bin Hashim, ia sangat melayani Al-Muthalib sehingga semenjak awal kedatangannya orang-orang melihat Syaibah itu seolah seperti budak dan dalam bahasa Arab budak itu salah satunya adalah abd. Ya, ini ya. Jadi disebutlah Abdul Muthalib. Jadi dikira keponakannya ini adalah budak. Muthalib nggak terima ini. Enak aja, ini bukan budak. Waihak, celakalah kalian. Tetapi ini adalah putra dari Hashim. Akhirnya, karena sudah terlanjur populer, terlanjur apa ya, digunakan orang-orang, banyak orang, Syaibah ini lebih dikenal sebagai Abdul Muthalib. Dan nampaknya Abdul Muthalib dia tidak keberatan. Ini seolah panggilan apa ya, panggilan kehormatan bahwa saking berbaktinya ia pada pamannya, ia dianggap sebagai budak gitu ya. Jadi ternyata Abdul Muthalib ini
orang yang tahu diri. Ketika dibawa ke Mekah, ia pandai berterima kasih dan akhirnya melayani pamannya Al-Muthalib sampai-sampai dijuluki Abdul Muthalib. Oke, itu dari ya sedikit kisah kenapa dipanggil Abdul Muthalib. Kemudian kisah yang berikutnya adalah jadi sampai mana tadi? Nah, kita masuk ke yang baru. Singkat cerita, Al-Muthalib ini wafat. Al-Muthalib wafat dan seharusnya digantikan kepada Syaibah ya, atau Abdul Muthalib. Syaibah atau Abdul Muthalib. Ini Al-Muthalib. Nah, harusnya digantikan kepada Abdul Muthalib. Namun ternyata keluarga Bani Hashim tidak, khususnya pamannya yang lain yaitu Naufal, ini tidak terima ya bahwa siapa ini orang yang ayahnya sudah tidak ada, yang bahkan ibunya jauh di keluarga ibunya jauh di Bani Najjar, di Yathrib. Naufal ini lebih layak menurut Naufal ya. Akhirnya Naufal mengambil alih kekuasaan secara paksa dari Abdul Muthalib. Jadi ketika ini ya Naufal mengambil kekuasaan secara paksa, maka keluarga Bani Hashim secara umumnya, keluarga besar Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, itu mereka tidak mau ikut campur karena bagaimanapun Abdul Muthalib ini adalah keluarga Bani Hashim, Naufal juga keluarga Bani Hashim. Jadi ini bukan hal yang bisa diintervensi gitu ya. Ini udah hubungan antara internal saja bagi mereka yang tidak perlu diganggu. Nah, Naufal akhirnya pede dan akhirnya benar-benar mengambil kekuasaan dari Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib dia tidak terima dan ingin melakukan perlawanan, tapi tidak ada yang membelanya. Makanya ia menghubungi keluarganya di Yathrib ya, Bani Najjar. Siapa? Bani Najjar. Bani Najjar. Dihubungi bahwa ini saya diambil alih kekuasaannya oleh Naufal, padahal seharusnya dia ya secara sah, secara tahta menjadi penguasa di Mekah. Akhirnya dikirimkanlah pasukan dari pamannya Abdul Muthalib sendiri, yaitu Sa'ad bin Adi, berangkat ke Mekah untuk menolong Abdul Muthalib bersama dengan berapa? 80 pasukan kuda. Nah, ini pasukan yang cukup banyak ya. Datang ke Mekah, langsung menodongkan pedang, menghunuskan pedang pada Naufal yang sedang duduk di Hijr Ismail. Ketika ditodongkan pedang untuk mendeklarasikan, melepaskan kekuasaannya di hadapan khalayak, jadi dideklarasi, Naufal akhirnya bingung gitu ya. Karena Naufal harusnya dilindungi oleh Bani Hashim yang lain, namun kan tadi sudah jelas ya, Bani Hashim mereka tidak ikut campur. Naufal sekarang tidak punya pilihan. Abdul Muthalib punya Bani Najjar yang melindungi. Naufal sekarang tidak ada sama sekali orang di belakangnya bisa melindunginya. Sedangkan Bani Najjar, pamannya Sa'ad bin Adi sudah menodongkan pedang siap untuk menebas dada dari Naufal. Akhirnya Naufal pun mendeklarasikan mulai dari sekarang, mulai saat itu ia mengembalikan kekuasaan kepada Abdul Muthalib. Ya, jadi jelas ya. Naufal menyerahkan kekuasaan pada Abdul Muthalib karena diancam pedang didukung dari Bani Najjar. Nah, akhirnya Abdul Muthalib pun berterima kasih menjamu pasukan pamannya dan akhirnya pasukan pamannya juga sekalian melakukan umroh. Oke, peristiwa berikutnya adalah ini nih penting nih, sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Teman-teman kemarin udah belajar ya bahwa awal kekuasaan dari Nabi Ismail itu ke mertuanya yaitu Mudad bin Amr yang mana dari Bani apa? Bani Jurhum. Nah, Bani Jurhum ini Bani Jurhum ini ia kalah perang dengan Bani Khuza'ah.
Khuza'ah. Nah, saat kalah perang, Bani Jurhum nggak terima gitu kan. Bagaimanapun mereka merasa Mekah itu milik milik mereka gitu. Akhirnya Bani Jurhum mengubur harta yang sangat banyak di suatu tempat bersama dengan sumur zam-zamnya dan dihilangkan jejaknya sehingga benar-benar orang tidak tahu lagi di mana sumur zam-zam dulu berasal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi berapa kali itu? Tiga kali mendatangi Abdul Muthalib. Singkat cerita, akhirnya Abdul Muthalib diberitahu bahwa uh, ada lokasi sumur Zam-Zam, disuruh digali dekat, kalau tidak salah itu ada ini, ada sarang semutnya, disuruh digali. Ini Abdul Muthalib pun menggali sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah ya. Mana gambar yang baru? Nah, akhirnya Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah, di sekitar masih dalam kota Mekah. Orang-orang hanya melihat gitu kan, tidak membantu. Mereka melihat ini Abdul Muthalib nih ngapain gitu kan, kok ngegali-gali. Mereka ya gimana ya, melihat kepala suku tapi bertindak aneh, jadi mereka juga nggak nolong tapi juga mungkin nggak nyibir gitu. Nah, lama-lama ternyata apa yang digali dari Abdul Muthalib itu benar-benar mengeluarkan barang-barang berharga ya. Ada kalau tidak salah itu barang-barang dari emas peninggalan Bani Jurhum keluar, makanya ini menjadi harta karun, ya harta terpendam yang membuat mereka sangat senang. Wah, ini ada harta benar di sini gitu kan. Digali-gali-gali lagi ternyata benar ada banyak air dan memancarlah keluar air tersebut menjadi mata air Zam-Zam. Nah, Abdul Muthalib walaupun menjadi kepala suku, namun keluarga Bani Hashim dan keluarga besarnya Bani Abdul Manaf, ini mereka ingin apa ya? Ingin mendapat andil, mendapat bagian dari kepemilikan sumur Zam-Zam gitu kan. Bahwa walaupun Abdul Muthalib adalah penguasa untuk melayani jamaah haji. Kemarin kita sudah bahas ya. Ada Bani Abduddar yang memegang perang, Darun Nadwah, Hijabah. Bani Abdul Manaf menguasai pelayanan jamaah haji untuk memberi makan dan minum. Maka Abdul Muthalib senang. Wah, ini asik nih gitu kan. Dapat apa ini, ada chat lagi. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah nih ada sumur Zam-Zam bisa lebih sempurna dalam melayani jamaah haji, diberi air minum. Nah, cuman karena Abdul Muthalib tidak banyak ya pendukungnya, ternyata anaknya laki-laki hanya satu, yaitu Al-Qasim pada saat itu, akhirnya direbut apa ini? Ya, akhirnya direbutlah sumur Zam-Zam tadi, bahwa ini harusnya milik bersama gitu kan. Mulai keluar komunisnya, mulai keluar apa namanya, rasa bahwa ini tuh harusnya milik bersama gitu ya. Ya jangan inilah ya. Nah, Abdul Muthalib akhirnya karena tidak punya banyak pendukung, dia dongkol gitu kan. Akhirnya setelah berunding-runding sepakat ini harus diselesaikan di salah satu dukun perempuan untuk jadi hakim di mana nama tempatnya itu saya lupa, di perkampungan Bani Sa'ad, pinggiran Syam. Mana yang sebelumnya? Di pinggiran Syam. Oh, ini ya. Nah, di sekitar sini ya, teman-teman, di sekitar sini ada perkampungan Bani Sa'ad. Di sini ada dukun, mereka ingin berjalan ke sini untuk nantinya di hadapan dukun diputuskan siapa yang sebenarnya berhak untuk mengelola sumur. Apakah dikelola bersama atau Abdul Muthalib seorang? Ya, Abdul Muthalib pasrah, ikut-ikutan. Akhirnya ya ini ya, karena memang ditekan oleh banyak orang, akhirnya dia mau tidak mau ikut. Nah, sesampainya di jalan, ternyata perbekalan makanan mereka habis. Perbekalan makanan mereka habis di tengah jalan.
Akhirnya putus asa bahwa ya kalau nggak ada minum ya mati dong. Gimana perbekalan air mereka habis dan mereka secara tidak lazim ya, biasanya kan mereka menemukan sumur-sumur di sepanjang jalan yang sudah dikenal karena mereka juga mungkin terbiasa berdagang. Tapi sumur-sumur tersebut dan sumber mata air itu mendadak tidak ditemukan. Akhirnya mereka yakin bahwa ini kita akan menemui ajalnya, bahwa air sudah terlalu habis, badan sudah terlalu lemas, ya tenggorokan sudah terlalu perih gitu kan. Ya ini hanya tinggal menunggu waktu mereka akan bergelimpangan mati kehausan. Nah, di saat seperti inilah sudah ini ya, mereka menggali kubur sendiri supaya nanti apa namanya, siap kalau mati tinggal dikubur begitu saja gitu. Tapi karena satu hal mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia bukan mukjizat tapi ya, karomah mungkin ya, atau ya kekhususan Allah bagi Abdul Muthalib, maka dari bawah untanya Abdul Muthalib di saat sudah putus asa keluarlah air yang mencukupi kebutuhan mereka dan bahkan bisa mengisi perbekalan dari kafilah tersebut. Disinilah di saat bahwa putus asanya mereka tiba-tiba muncul air di bawah kaki Abdul Muthalib, maka diketahuilah, oh iya, ini tidak lain pasti adalah kehendak Allah yang mana untuk sumur Zam-Zam benar-benar dikuasai Abdul Muthalib seorang. Gitu ya. Jadi tadi peristiwanya ada apa saja? Yang pertama ada peristiwa dari sejarah Abdul Muthalib sendiri, ya, kemudian Abdul Muthalib, kemudian ada sejarah perebutan kekuasaan, ya, kemudian sekarang ada sejarah sumur Zam-Zam, mudah-mudahan jelas. Yang terakhir ini sejarah pasukan bergajah, betul? Oh ya betul. Nah, sedikit selingan bahwa ketika Abdul Muthalib tadi putus asa ya karena diserang kepemilikannya terkait sumur Zam-Zam, ia hanya memiliki satu anak saja yaitu Al-Qasim. Maka ia bernazar bahwa andai ia memiliki 10 anak laki-laki yang tentu saja akan membelanya, maka ia, insya Allah nanti akan saya jawab ya. Maka ia bernazar bahwa andai punya 10 anak laki-laki yang nantinya akan melindungi Abdul Muthalib, maka ia akan menyembelih salah satunya sebagai rasa syukur kepada Allah, disembelih anak di sisi Ka'bah. Jadi ini nazar yang keliru dalam Islam, tapi kan ia ya saat masa jahiliyah itu tidak diketahui. Nah, lanjut ke kisah berikutnya, yaitu kisah pasukan bergajah. Ini kisahnya panjang juga, waktu kita ternyata tidak banyak. Nah, singkat cerita, ada pasukan dari Yaman, yaitu Raja Abraha. Mana peta? Nah, ini ya. Nah, pasukan dari Yaman, yaitu Raja Abraha. Ini peta ini ya, ketika Sirah Nabawi ya, mungkin harusnya ini warna merah kalau di zaman sekarang, zaman yang saya ceritakan. Karena Raja Abraha itu berada di bawah kekuasaan dari kerajaan Abyssinia, Habasyah, yang juga Kristen, yang berkiblat ke Konstantinopel pada saat itu. Balik lagi, jadi Raja Abraha di Sonaa, oke, dia ingin dia ingin menyebarkan agama Kristen ke Jazirah Arab, melihat orang-orang Arab malah melakukan haji ke Ka'bah. Abraha tidak terima. Ia bikin satu gereja yang sangat megah, sangat besar, yang mana kalau orang melihat gereja tersebut dari dekat, maka akan tanggah. Apa itu? Tanggah bahasa Sunda ya? Apa bahasa Indonesianya? Ya melihat ke atas sampai kalau dia pakai apa ya? Pakai penutup kepalanya jatuh. Saking megahnya pada saat itu. Nah, ia menamai gereja tersebut dengan Ka'bah Yaman dan memanggil orang-orang Arab supaya haji jangan lagi ke Mekah tetapi ke Sonaa. Tentu saja ini tidak diterima oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab tetap haji ke Ka'bah, ke Mekah, tidak ke Ka'bah Yaman tetapi ke ya bait ini ya, Masjidil Haram. Dan orang Arab itu juga nyinyir sama bangunan gereja yang dibangun oleh Abraha. Di antaranya adalah ada seorang dari